Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak, apa kabar? Semoga kakak-kakak dalam keadaan sehat, amin. Kakak-kakak sudah mandi dan sarapan? Kalau bisa, mandi dan sarapan terlebih dahulu ya, agar lebih semangat untuk belajar hari ini. Nah, dan jangan lupa untuk siapkan buku dan alat tulisnya. Baik, sebelum belajar, kita membaca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik kakak-kakak, hari ini kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 2, dan pembelajaran keempat. Dan untuk tujuan pembelajaran, yaitu dengan membaca wacana, siswa dapat mengetahui kerja bakti dan manfaatnya. Lalu, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengukur sudut pada bangun datar dengan menggunakan busur derajat. Dan untuk materi pembelajaran, yaitu kerja bakti dan mengukur sudut. Nah, sebelumnya Bunda ingin tanya, teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu kerja bakti? Jadi, kerja bakti adalah kegiatan gotong royong secara bersama-sama yang dilaksanakan dengan sukarela tanpa imbalan untuk kepentingan bersama. Jadi, kerja bakti itu tujuannya untuk tujuan bersama, bukan tujuan individu. Lalu selanjutnya, kerja bakti ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah, dan di lingkungan sekolah. Untuk contoh kerja bakti di lingkungan masyarakat, yang pertama, membetulkan jalan. Kedua, membersihkan selokan agar tidak mampet. Yang ketiga, membersihkan lingkungan sekitar. Lalu untuk kerja bakti di lingkungan rumah, contohnya membersihkan rumah pada akhir pekan secara bersama-sama. Nih, misalkan teman-teman pada hari Minggu membersihkan rumah, tapi bagi-bagi tugas. Contohnya ayah memotong rumput, ibu memasak, adik membantu ibu memasak, dan kakak bisa menyapu halaman atau mengepel. Nah, lalu untuk contoh kerja bakti di lingkungan sekolah, yaitu melaksanakan jumsi, menghias kelas, dan mengerjakan piket. Lalu untuk manfaat kerja bakti yaitu mempererat silaturahmi hubungan antar warga. Bisa juga pekerjaan terasa ringan, karena kan dilakuinya secara bersama-sama. Jadi pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Yang ketiga, melatih kita untuk bekerja bersama-sama. Yang keempat, yaitu pekerjaan cepat selesai. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang sudut. Nah, teman-teman, kemarin sudah belajar mengenai sudut kan? Pastinya masih ingat dong, apa itu sudut? Ya, betul. Sudut adalah wilayah yang dibentuk oleh dua buah garis yang bertemu di satu titik. Titik tersebut dinamakan titik sudut, sedangkan dua buah garis tersebut dinamakan kaki sudut. Nah, masih ingat tidak jenis-jenis sudut ada apa saja? Oke, betul. Ada sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Baik teman-teman, selanjutnya teman-teman masih ingat kan bagaimana cara mengukur sudut? Teman-teman pasti sudah melakukannya di rumah ya? Tapi hari ini Bunda akan membahas bagaimana cara mengukur sudut pada bangun datar. Nah, di sini Bunda sudah memiliki contoh bangun datar persegi panjang. Nah, kira-kira ada berapa sudut pada bangun persegi panjang ini? Ya, ada 4 titik sudut. Dan pada bangun persegi panjang ini memiliki sudut yang pertama, sudut DAB dengan titik sudutnya yaitu A. Lalu yang kedua ada sudut ABC dengan titik sudutnya yaitu B. Lalu ada BCD. Nah, dengan titik sudutnya yaitu
C. Lalu ada CDA dengan titik sudut yaitu A. Baik, selanjutnya Bunda akan memberitahu kalian bagaimana cara mengukur sudut pada bangun persegi panjang. Oke teman-teman, kemarin teman-teman sudah belajar bagaimana cara mengukur sudut. Tetapi kemarin teman-teman hanya mengukur satu sudut saja kan? Nah, hari ini kita akan belajar mengukur sudut pada bangun datar. Nah, di sini Bunda sudah memiliki bangun datar persegi panjang. Nah, pada bangun datar persegi panjang memiliki titik sudut sebanyak 4, yaitu sudut A, sudut B, C, dan D. Nah, 4 titik sudut itu terdiri atas sudut DAB, ABC, BCD, dan CDA. Kenapa disebut sudut DAB? Karena teman-teman harus ingat, sudut adalah dua garis yang saling bertemu pada satu titik. Nah, lihat, ini titiknya, titik A. Lalu dua garisnya yaitu garis D dan garis B, maka disebut sudut DAB. Sedangkan untuk titik B, garisnya yaitu garis A dan garis C, maka disebut sudut ABC. Sedangkan titik C yaitu dua garis yang saling bertemunya yaitu garis B dan garis D, maka disebut sudut BCD. Dan sudut D garisnya yaitu C dan A, maka disebut CDA. Nah, sampai sini teman-teman paham? Oke teman-teman, selanjutnya Bunda akan mengukur sudut pada bangun datar. Nah, menggunakan busur derajat. Caranya, kita letakkan pusat busur pada titik sudut. Nah, harus lurus ya teman-teman. Lalu, kaki sudut pertama harus tepat di angka 0. Dan kaki sudut yang satunya kita lihat tepat di angka berapa? Nah, tepat di angka 90. Jadi, untuk sudut DAB besarnya yaitu 90 derajat. Kemudian untuk sudut ABC. Nah, caranya sama ya. Kita harus mempusatkan pusat busur pada titik sudut. Lalu kita lihat. Nah, dan kaki sudut pertama harus tepat di angka 0. Dan kita lihat juga kaki sudut satunya tepat di angka berapa? 90. Ternyata sudut ABC juga besarnya 90 derajat. Lalu untuk sudut BCD caranya sama ya. Kita harus pusatkan pusat busur pada titik sudut, harus lurus. Nah, dan kaki sudut pertama harus tepat di angka 0. Dan kita lihat. Nah, untuk kaki sudut berikutnya ternyata tepat di angka 90 juga. Dan untuk sudut BCD caranya sama seperti awal ya teman-teman. Pusatkan titik busur pada titik sudut. Dan kaki sudut pertama tepat di angka 0. Lalu kita lihat lagi. Kaki sudut berikutnya tepat di angka 90. Ternyata sudut DAB, ABC, BCD, dan CDA besarnya sama yaitu 90 derajat. Nah, teman-teman harus ingatkan sudut yang besarnya 90 derajat yaitu disebut sudut siku-siku. Kakak-kakak, sekian pembelajaran dari Bunda. Semoga dapat membantu kakak-kakak belajar di rumah. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan. Tetap semangat belajar ya kakak-kakak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.